Semua, my name is Faha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia akan selalu setia padamu. Jadi siapa yang akan selalu setia sama kamu? Ini diperuntukkan untuk collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. So, kamu harus bisa bijak dalam apapun yang aku sampaikan ya. Karena yang namanya collective reading itu pesannya untuk banyak orang. Jadi, perlu diingat juga kalau misalnya yang aku lakukan ini itu timeless, jadi kapanpun kamu nonton ini diperuntukkan saat kamu menontonnya. Jadi ini aku akan bacakan juga tentang energi kamu dulu, energi orang tersebut, dianya siapa yang akan selalu setia sama kamu, terus aku bakal kasih pesan-pesannya. Oke? Kalau kamu yang selalu zodiak, cek sama rising, Venus, dan Vedic rising. Okay. Sit back, relax, enjoy. Please clear your energy first. Jadi kalau misal kamu nonton itu, jangan sampai ada energi dendam, dengki, kesal, mumet yang kayak istilahnya gini. Hati kamu tuh tidak plong, tidak clear di situ. Emotion kamu gak clear, dimana pesannya bukan akan membantu, malah bikin itu mengabutkan. So, clear energy first. Belajar untuk clearing energi sendiri. Oke? Aku bakalan lihat tentang energi kamu dulu. Untuk kalian yang baru, hai, aku membacakan general reading untuk pakai tarot dan oracle card. Kadang-kadang aku juga pakai Lenormand, cuman aku kebanyakan menggunakan intuisi. So, jika kamu baru nonton di video aku, selamat datang. Kalau yang namanya general reading, kamu gak usah pilih kartu. Beda sama pick a card, dimana kamu harus gunain intuisi untuk memilih. Yang namanya general reading, siapapun yang nonton, ini pesannya untuk kamu. Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses. I will say my ghost can speak the truth. Give permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada the Three of Pentacles, di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Very money oriented person. Kamu tidak terlalu fokus sama percintaan, aku lihat. Karena I'm working. Jadi kamu spending a lot of your time, menghabiskan banyak waktu kamu untuk bekerja. Jadi kayak banyak yang workaholic di sini. Ada yang lagi bangun usaha baru, ada yang lagi memang memperbaiki skill, mengasah skill. Terus aku juga ngeliat di sini, sebenarnya you have a way to gain happiness. Cuman aku ngeliatnya di sini memang tidak terlalu membutuhkan itu ya, yang dalam arti kayak percintaan. Aku ngeliatnya memang soal finansial difokusin banget. Di sini ada energi the Hangman. Very intuitive person di sini. Banyak ilham yang kamu dapetin. Ini ada yang sering meditasi juga, atau kamu belum meditasi, coba belajar untuk meditasi, menenangkan diri, self reflection. Di situ kamu akan mendapatkan sebuah ilham. Oke. Aku udah jelas lihat di sini kalau energi kamu, karena memang banyak untuk ikhlasin semua sama yang di atas. Aku bakalan langsung aja ke energi orang tersebut. Kenapa ini hijau banget ya jadinya? Apa aku harus melakukan ini? Tapi terang banget. Gak apa-apa ya. Oke. Sama aja gak sih? Ya adalah. So I'm going to see their energy. There's spirit guide. There's spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses. Show me about their person energy that is very loyal to them. Ada the Emperor. Ada energi Emperor, energi Aries. Dia tuh tipe orang yang sangat dominan ya. Saat ini lagi mendominasi. Well, soal karir kamu masih kayak, kayak aku berusaha lah di karir. Kalau dia udah tenang karirnya dia. Karir dan finansial dia udah oke, udah aman. Di sini ada the Moon. Ada Aries, Leo, Sagittarius.
ada Pisces, Scorpio, Cancer. Very different. Punya banyak perbedaan sama kamu. Keadaannya saat ini memang lagi banyak sebuah kebahagiaan, banyak anugerah yang diberikan ke dia, banyak kepuasan. Kalau kamu lihat di sini orangnya cukup puas dengan apa yang dia punya. I'm very pleased, kayak udah tenang, damai gitu, bisa finansial, bisa karir dan segala macam. Cuman banyak yang masih beradu sama intuisi. Ini tuh kayak gini, intuisinya dia tidak sejalan sama logika gitu. Jadi aku ngeliat kalau The Moon ini lagi bangkit secara intuisinya, lagi diasah. Cuman balik lagi, kalau yang namanya The Moon itu illusion, mimpi. Ada yang terjebak sama sebuah ilusi. Aku ngelihat dia orang yang mampu untuk melihat atau melihat danger, melihat sebuah hal yang akan terjadi sama kamu. Ini vice versa. Jadi dalam arti gini, dia bisa memproyeksikan, oh kamu tuh bakalan kayak gini gitu. Bukan artinya meramal ya. Jadi kayak contoh kamu ngobrol sama dia yang bisa lihat breakthrough dari sisi lainnya. Point of view lainnya. Karena mungkin kalau kamu ngomong sama orang lain tuh beda persepsinya. Dia punya persepsi yang bagus terhadap diri kamu. Kayak ibaratkan kamu pun juga gitu ke dia. Tapi secara energi overall dia nyaman sih, punya energi major yang cukup besar di sini. Orangnya cukup mendominasi, cukup stabil. So aku bakalan lihat tentang who is this person ya. Siapa yang setia banget sama kamu. Dia bakal setia banget sama kamu. Who is this person? Will always be loyal to you. Ada Two of Cups. This is your pasangan kamu. Your pasangan. Who is this person? Wow. Yes, very intuitive person, sangat misterius kalau aku lihat. Dari segi fisik memang dia cukup menawan karena sisi misteriusnya ini. Ada sisi-sisi dia yang tidak terbuka. Dia bukan tipe orang yang suka pakai yang terbuka ya. Dari The Tower di sini dia ada anxiety, dia pernah mengalami sebuah momen panic attack, anxiety. Cuman yang namanya The Tower itu adalah orang yang kayak memendam sisi tergelap atau sisi terlemah. Jadi dia gak mau dilihat lemah. Dari Two of Cups, kamu punya perasaan juga sama orang ini. If you ask about perasaan aku, Oke, yang aku lihat dia juga orang yang cukup intuitive. Balik lagi di sini aku melihat dia adalah sosok orang yang pernah meninggalkan kayak dia punya sekumpulan teman-teman yang emang gak cocok lagi sama dia nih, contohnya memang pergaulannya gak bagus lah atau segala macam. Dia mampu untuk meninggalkan zona-zona seperti itu untuk bisa meraih hal yang lebih better dalam kehidupan. Jadi dia cukup tegaan kalau ngangkat orang. Ya kalau ninggalin aja. Terus kalau aku lihat di sini, kamu bakal ngerasa kayak ini partner kamu kok. Dari The High Priestess sendiri, dia adalah sosok orang yang tahu banyak hal. Dia bahkan lebih tahu tentang diri kamu ketimbang dirimu sendiri. Terus kalau aku lihat di sini, kalau kamu lihat ini blue hair, ada orang yang lahir di dunia ini dengan diberikan sebuah gift sama yang di atas untuk tahu banyak hal, untuk mempunyai kedewasaan sejak dini, untuk punya experience sejak dini. Itu memang berat sometimes saat kalau banyak pepatah bilang kan ignorance is a bliss. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa, malah bahkan itu bikin kita lebih bahagia. Tapi kalau kita lebih tahu tentang banyak hal, di situ banyak beban. Dia mengalami momen itu gitu. Dia tahu banyak hal yang tadinya dia coba denying. Ini ada yang
ada yang mencoba untuk menumpulkan sensitifnya itu, atau mengignore atau mengabaikan pesan-pesan yang dia dapat di kepalanya dia dari spirit guide-nya dia. Tapi akhirnya dia nyadarin, oh aku nggak bisa kayak gini nih, aku nggak bisa hidup kayak gini nih gitu. Akhirnya dia nerima gift-nya dia. Di situ istilahnya bagaikan apa ya, bagaikan dia berubah jadi orang lain aja, karena dia emang nerima aslinya dia seperti apa. Dari The High Priestess sendiri, tidak dipungkiri dia adalah sosok orang yang suka hal-hal yang berbau supernatural, spirituality. Entah itu dia koleksi apa, koleksi ini itu, pokoknya ada magic-magicnya. Atau dia suka tarot, atau dia suka ada yang suka runes, ada yang suka ramalan-ramalan, ada yang juga suka ngikutin birth chart gitu-gitu. Terus kalau aku lihat di sini, dia juga orang yang bisa dibilang balance ya. Dia juga balance tuh dalam arti bisa dari iman sama hal-hal yang berbau material things. Jadi rohani dan spirituality di balance sama material things atau hal-hal duniawi itu balance. Jadi bukan tipe orang yang kayak saint banget ya, bukan tipe orang yang kayak suci banget, enggak. Cuman hubungan dia sama yang di atas tetap berdiri tegak. Hubungan dia sama manusia atau sama hal-hal yang berbau material things tetap ada gitu. Aku bakal konfirmasi lagi siapa orangnya, who is this person yang akan selalu setia pada dirimu. Ada the King of Pentacle, ada the Tower lagi. Dia banyak mengalami spiritual awakening. Kalau misalnya kamu nih suka nonton tarot, dia itu lebih spirituality-nya lebih bagus ya, lebih balance kalau aku lihat, lebih memahami lah untuk hal-hal yang hubungannya sama spiritual awakening atau hubungannya sama panggilan jiwa. Dia juga paham tentang soulmate. Aku juga ngeliat di sini dia adalah sosok orang yang secara energi itu balance. Jadi kamu kalau misalnya lihat nih deket dia, vibes yang kamu rasa atau getaran-getaran yang kamu rasa, dia sosok yang balance, yang tenang, yang seimbang gitu. Cuman kalau kamu lihat dalamnya, yang di pikirannya dia tuh banyak banget. Nanti kayak lagi ngobrol sama kamu, dia tahu tentang diri kamu ini. Bahkan kayak nih aku ngelihat ada 1-2 orang yang kayak pas ketemu ngobrol, dulu kamu pernah gini ya, kok tahu gitu. Ada yang kayak gitu. Dari The Walters sendiri, ini kan cabang jadinya ya, karena yang nonton banyak. Ada yang berhubungan sama seseorang yang beda dunia, beda lingkungan sekitar. Ada juga yang kayak koneksinya via social media, karena yang namanya The World, kayak apa sih yang bisa menghubungi kita lewat dunia luar kan social media gitu. Dari Four of Swords sendiri, dia itu, nah ini dia bisa mimpiin kamu, kan tadi aku bilang spirituality-nya bagus. Jadi dia kalau misalnya mau dapat pesan gampang, dia merem aja juga dapat pesan. Ini jadi saat meditasi dia mungkin memproyeksikan tentang diri kamu, atau dirimu ada di bayangannya dia, di kepalanya dia, atau kamu bisa melihat orang ini atau bertemu lewat mimpi sih. Karena kalau misalnya namanya Four of Swords, sudah pasti ini hubungannya sama alam bawah sadar. You very ready. Dia tuh orangnya tuh tidak pernah lengah. Iya, nggak pernah lengah. Jadi dia tuh tidak pernah membiarkan emotionnya dia tuh bener-bener ngalir dan luntur ngikutin arus gitu. Dia tetap kayak kokoh. Terus kalau kamu lihat di sini, dia tipenya gini. Ini kan semuanya nyatu. Kalau kamu lihat di sini, cloaknya merah, ini ada tali yang mengikat pita warna merah, ini selimutnya warna merah. Powernya dia itu nggak habis-habis. Pertama, itu dia banyak menggunakan powernya dia untuk finansial, banyak menggunakan powernya dia untuk memprediksi sesuatu,
banyak powernya dia untuk menggunakan untuk membuat memperbaiki sesuatu. Kita konsepnya memperbaiki aja. Jadi kalau misalnya aku ngomong kadang-kadang tidak secara harfiah, perlu diingat ada banyak metafora kalau di tarot. Jadi ini dibutuhkan untuk kedewasaan diri kamu saat menelaah informasi yang aku berikan. Oke? Terus di sini powernya juga digunakan saat dia sedang bermeditasi atau sedang beristirahat. So ini very spiritual person. Yang makanya di sini ada spiritual, ada supernatural, ada metafisika dan segala macam. This person very into it. Jadi sangat memahami hal itu. Jadi kalau tipe orang yang kalau ngintipin balik. Jadi dia itu banyak ngalamin fase dimana kayaknya aku udah stabil nih gitu, tiba-tiba duar ada yang terjadi. Cuman deep down inside orang ini ada sisi fragile-nya, ada sisi lemahnya. Tapi yang tadi aku bilang, powernya dia tidak membiarkan dia untuk terlihat lemah. So aku bakalan kasih tahu lagi tentang who is this person. Spirit guide, angel, divine power, like I think it says. Tell me more about who is this person that is very loyal to you. Sensitif, yang aku bilang dia punya sisi sensitif yang luar biasa. Jadi kamu contoh ya, aduh kamu lagi sakit, dia tuh tahu, oh lagi sakit nih, aku harus beli ini gitu. Judgment. Ada yang suka main musik juga. Ini konfirmasi bisa ada jarak yang jauh antara kamu sama dia. Kamu akan meruntuhkan semua pagarnya dia. Istilahnya dia mencoba untuk jadi kokoh, menjadi kuat, tapi sama kamu kayak udah jadi berantakan, ambiar semua. Kadang-kadang gini, ada orang dipertemukan untuk bring out the worst atau bring out the best. Ini bisa vice versa. Bisa kamu bring out the worst in that person atau mengeluarkan sisi positifnya atau sisi negatifnya. Di sini juga ada the Queen of Cups. Kalau nanya siapa, hatinya dia tuh tulus ya. Jadi apa yang dia lakukan berdasarkan ketulusan. Cuman karena yang tadi aku bilang, dia tuh ada sisi fragile-nya. Memang kayaknya di hati ya. Jadi dia mudah untuk tersakiti. Makanya dia seperti hatinya di layer sama proteksi. Gitu. Terus aku juga ngeliat di sini, ini ada lagu-lagu yang bakalan jadi soundtrack tentang hubungan kalian. Atau kamu akan dapat pesan lewat lagu, lewat if you see butterfly, di situ juga ada pesan-pesan soal butterfly. Ini gue juga ngomongin soal transformasi. Ada yang oke. Ada yang pas ketemu malah bener-bener face to face, nggak banyak ngomong ya, bener-bener cuma ya udah langsung membaur aja gitu. Oke. Terus aku lihat di sini, you will have a long journey ahead. Jadi kalian berdua bisa punya saat disatuin nih, dua orang tersebut kalau disatuin tuh bisa punya perjalanan yang cukup panjang. So aku bakalan kasih message tentang kehidupan percintaan kamu dan dia, apa yang perlu kamu tahu. Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ini kan ngomongin kalau unrequited love tuh istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan kan. Chemistry untuk untuk membangun hubungan ini terus berjalan kurang. Semakin kurang akan semakin berhenti kan. Jadi yang aku bilang di sini memang salah satu dari kalian itu tidak terlalu punya usaha untuk merasakan ini, karena there's a lot of problem involved in here. Jadi walaupun ada kesetiaan dari dirinya dia, cuman chemistry itu
kan gak bisa didapat dari alam bawah sadar, maksudnya dari mimpi aja kan, jadi mesti ada realisasikan secara fisik to fisik gitu. Untuk ini message for kalian yang punya hubungan jarak jauh ya, gitu loh. Ini juga kalau aku lihat dari gambar sendiri sebenarnya kayak banyak influence dari your spirit guide sebenarnya untuk dipersatukan. Cuman kayak entah ini siapa, ini mesti dianya yang harus berjuang banget atau kamu yang berjuang banget sih. Salah satu kalian harus berjuang. Message for this relationship, who is really loyal to you. Finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Ini kayak gini ya, ini kamu terlalu fokus sama finansial, akhirnya banyak mengabaikan this person. Ini orang juga kayak gitu, fokusnya ke finansial, karir, finansial, karir. You both sama kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ada yang perlu diperbaiki di area finansial dan karir kamu. Di sini true love, this is the romance of a lifetime. Ini kayak bagaikan true love kamu, jadi kayak cinta sejati. Kamu gak bakal nemuin cinta seperti ini dari orang lain. Soulmate, this is your soulmate. Dan memang ini seperti energi soulmate, diperuntukkan untuk satu sama lain. Jadi aku ngelihatnya gini, ini to start back to reality ya. Kita boleh imajinasi, kita boleh bermimpi, mimpi itu gratis. Kita juga boleh memvisualisasikan, kita juga boleh memanifestasikan. Cuman tetap kita juga harus bekerja in reality kita. Jadi realita itu bagaikan bensin untuk mobil. Jadi ini untuk pergerakannya, untuk bisa merealisasikan cintamu, ini harus ada usahanya gitu. Kalau misal kamu nanya siapa orangnya, ini kemungkinan memang soulmate dirimu. So aku bakalan kasih pesan dari spirit guide karena di sini ada spiritual awakeningnya banyak ya. Message for this couple. Satu, oke. Ini ada faith, humanity, and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Jadi harus lihat dari sisi baik dari semua orang, percaya sama diri kamu sendiri dan percaya sama orang lain. Kalau kamu punya trust issue-nya harus diselesaikan dulu. Di sini ada faith and calmness, harus bisa tenang. Gaia, earth connection. Be mindful of the planet, come back to earth and stay grounded. Ini juga harus stay grounded ya. If you have, kalau kamu istilahnya di atas awan, harus tetap balik ke bumi. Di sini balik lagi ada bola dunia, ada hubungan sama dunia. Ini kalau kamu nggak bisa connect sama orang ini secara mental, kamu bisa connect orang ini secara your root chakra. Artinya saat kamu grounded, meditasi, coba berkoneksi sama soulmate kamu. Okay? Aku bakalan kasih message tentang the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Here is spirit guide, angel of power. Who is the one who's going to be very loyal to you? Beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang cukup dewasa, usianya juga dewasa. Ini di dunia pertemanan. Outcome-nya di sini ada sebuah persatuan sih yang aku lihat, karena dari The Hierophant itu sesuatu yang tradisional persatuannya. Kalau persatuan tradisional ini depending sama area kamu, tempat tinggal kamu ya. Cuman yang namanya The Hierophant ini udah pasti soal perubahan status gitu. Kalau kamu nanya Hierophant outcome gimana,
perbedaan kamu akan disatukan. Di sini ada sebuah selebrasi. Aku saranin kamu bisa lebih hangout lagi sama teman-teman. Cuman yang namanya Three of Cups, enjoying your time sih sebenarnya. Saat kamu enjoying waktu kamu, tidak terlalu berat, tidak terlalu heavy ya, pikirannya tidak terlalu mumet, di situ bakalan menemukan sebuah kebahagiaan. Saat kamu menemukan sebuah kebahagiaan, di situ ada persatuan, karena persatuan ini didasari dari sesuatu yang natural, sesuatu yang kayak it's growing, itu sesuatu yang happy, bukan berdasarkan kayak aku ada problem, kamu ada problem, kita punya sama-sama problem, jadi itu bersatu. Enggak gitu, oke? Dari The Knight of Swords sendiri, aku ngelihatnya di sini memang awalnya bakalan ada yang dramatic entrance ke dalam hidup kamu. Nah, kenapa ada requited love? Kadang-kadang ini juga sebagai sinyal-sinyal kayak baru kenal nggak, nggak suka gitu, kayak gitu. Ada yang kayak gitu, jadi very dramatic. Ada yang juga karena konflik, karena cekcok dan segala macam. Cuma lama-lama akan berbaur sih kalau aku lihat. Oke? So, I'm going to give you message. Aku bakal kasih kamu pesan dari Oracle card lagi. Message about the outcome of the situation. Apa yang perlu kalian tahu itu heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Karena ini belum meluapkan perasaan masing-masing ya. Jadi ini ada momen dimana kamu harus meluapkan perasaan kamu sih, kalau aku lihat. And then di sini it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Sebenarnya aman. Ini ada trust issue berarti di sini yang menghambat. Oke? Jadi kadang-kadang kayak kamu ngeliat seseorang, kayaknya dia playboy deh. Dia kayak player deh. Terus kayak nggak ada percayanya sama orang itu. Jadi di situ yang akan kayak enggak nih gitu. Tapi sebenarnya di situ di balik itu ada sesuatu lainnya yang kamu mungkin gak ngeliat orang ini mampu untuk mencintai, ternyata mampu gitu. Oke? Message for this group. Ada crack open, rock bottom, surrender to the alchemy of life. Nanti ada sesuatu yang membuka, ada yang mencoba untuk kuat kayak batu nih, terus dibuka, nanti akan terlihat isinya. Di sini ada diminta untuk bisa benar-benar merasakan. Kita tuh untuk berkembang harus ngerasain di bawah dulu. Untuk naik ke atas kita harus di bawah dulu. Nanti bakalan ngerasain indahnya dunia ini, perjalanan dunia ini seperti apa, perjalanan persatuan seperti apa. Ini ada spiritual awakening lagi. It may be spiritual awakening untuk kamu. Di sini ada Earth School, life lesson, soul growth, study, higher learning. Ini juga diminta untuk belajar sama keadaan yang kamu hadapin, orang-orang yang kamu hadapin itu untuk kamu belajar, bukan buat apa-apa, bukan buat main-main, bukan buat Tuhan tuh nggak menaruh kamu di dalam situasi karena emang kayak playing around, karena iseng, nggak gitu, pasti ada alasannya. Ada Earth School yang artinya pelajaran terbesar yang bisa kamu dapat adalah sama keadaan kamu, sama experience kamu. Di sini tidak dipungkiri ini preparing ya buat spiritual awakening atau spiritual journey. Karena dari dianya kan banyak banget spiritual awakeningnya. Oke? Kurasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kalian suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And then, kalau mau request pick a card reading atau general reading, silakan komennya di bawah. Aku bakalan gercep kalau banyak yang like. Tapi aku selalu gampang banget kalau udah dikasih judul kayak yang unik-unik gitu. So, silakan komen di bawah.
See you in the next reading. Bye. Thank you.